Halo kawan Genius, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. perkenalkan kami adalah tim kampanye Beating All Odds. Cecia, Sherin dan Grace. Kami juga ditemani loh oleh tim dokumentasi kami. Kasih salam dong. Halo semuanya, Prisca. hari ini kami akan melaksanakan sebuah talk show yang berjudul Knowing Childhood Leukemia, sambil ditemani oleh Dr. Fenty, spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk. Tetapi sebelum kami memulai sesi talk show hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini pada sesi talk show hari ini. Berkati kami sebagai moderator, berkati Keisha sebagai tim dokumentasi, serta berkati Dr. Venti sebagai narasumber kami hari ini. Semoga melalui kegiatan talk show ini, kami dapat membagikan ilmu kepada masyarakat dan menjadi berkat bagi semua orang. Semoga untuk tujuan serta target kami juga dapat tercapai, yaitu untuk memperkenalkan leukemia kepada orang-orang sekitar. Dan melalui Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu dong sebentar dengan Dr. Fenty. Halo Dr. Fenty. Halo, selamat pagi semua. Pagi dok. Pagi dok. Sebelumnya, kami dari tim kampanye Beating All Odds ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Fenty karena bisa hadir pada acara hari ini. Kami persilakan Dr. Fenty untuk memperkenalkan diri secara singkat. Oke, halo semua. Halo Ibu Guru dan kepada semua murid dan kepada parents ya. Ada parents juga ya yang di acara ini. Perkenalkan saya Dr. Fenty, spesialis anak. Saya berpraktek di Siloam Kebon Jeruk. Dan hari ini saya memang diundang untuk sharing mengenai childhood leukemia awareness gitu. Jelas ya? Ya, Jelas. sudah jelas. Baik, terima kasih ya Dr. Betty atas pengenalannya. Kami sudah berkenalan nih dengan Dr. Betty. Tapi sepertinya kalian belum kenal ya dengan kampanye Beating All Odds. Betul tuh Grace. Saya izin menjelaskan ya. Jadi kampanye Beating All Odds adalah sebuah kampanye yang mendorong pentingnya wawasan leukemia anak kepada masyarakat. Karena ternyata persentase kasih dasar 5 tahun untuk leukemia anak, khususnya ALL, yaitu Acute Lymphoblastic Leukemia, termasuk rendah. Kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa persentasenya? Jadi, di Indonesia untuk persentase kesintasan 5 tahun, leukemia anak hanya 28 sampai 32%. Sangat rendah bukan? Apalagi saat kita bandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, negara Eropa, ataupun Singapura yang bisa dikatakan masih satu benua dengan kita bisa mencapai 85 sampai 90%. Kenapa sih sampai bisa ada jeda persentase yang begitu besar? Untuk mengetahui jawabannya dan informasi lainnya, mari kita mendengarkan penjelasan. Oke, oke. Halo dok, apa bisa dengar? Iya, iya. Saya ada mengirimkan slide, mungkin bisa di-share dari sana kali ya, atau gimana? Oke, kita mulai ya. Jadi memang hari ini saya akan sharing mengenai knowing childhood leukemia. Ternyata lebih dari 300.000 anak dan remaja didiagnosa dengan kanker setiap tahunnya. Next. Nah, di mana leukemia merupakan keganasan ya atau kanker yang paling sering pada anak. Jadi 30% dari kanker pada anak. Nah, untuk jenis-jenis leukemia itu sendiri ada ALL, acute lymphoid leukemia, acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, sama chronic lymphoid leukemia. Yang paling sering adalah acute lymphoid leukemia. Nah, kenapa sih bisa terjadi leukemia? Jadi itu terjadi karena harusnya kan sel punca ya terjadi perubahan genetik sehingga mengalami proliferasi atau eh, pembelahan yang tidak dapat diregulasi, yang dysregulated, sehingga terjadi
banyak sekali sel-sel kanker yang memang dia harusnya kan dia jadi sel yang matang ya, dari sel punca atau stem-selnya dia menjadi leukosit yang matang, dia menjadi leukosit yang tidak matang tapi jumlahnya banyak sekali sehingga memenuhi sumsum tulang. Nah, karena dia memenuhi sumsum tulang, akhirnya menyebabkan produksi dari sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih yang normal itu menurun. Nah, jadi ini ya penjelasan singkatnya kenapa sih bisa terjadi leukemia. Jadi ada perubahan genetik dari sel di sel puncanya sehingga menyebabkan terjadi pembentukan sel leukemia yang sangat banyak di sumsum tulang sehingga fungsi dari sumsum tulang itu berubah yang akhirnya menyebabkan sel darah merah, trombosit, dan netrofil berkurang. Nah, kita bisa lihatlah di gambar ini. Jadi kalau sumsum tulangnya normal kan kita lihat ya ada banyak sel darah merah, yang merah-merah ini sel darah merah, kemudian platelet trombosit, dan yang sel leukosit ini yang ungu-ungu ini loh. Nah, jadi di leukemia kita bisa lihat nih kadar sel darah merahnya berkurang, trombositnya berkurang, dan juga terjadi sel-sel yang sel leukosit yang besar-besar ini jadi banyak banget ya memenuhi sumsum tulang. Nah, kenapa sih bisa terjadi leukemia? Nah, penyebabnya ada dua, yaitu karena genetik dan karena lingkungan. Kalau genetik itu biasanya pada anak dengan Down syndrome itu juga lebih gampang terjadi leukemia atau uh, genetik lainnya ya. Dan biasanya pada anak dengan riwayat keluarga yang memiliki kanker, kemungkinan untuk terjadi leukemia akan lebih besar. Nah, yang kedua ini lingkungan ini misalnya exposure terhadap radiasi, terus kemudian memang ada riwayat kanker di tempat lain, misalnya kanker kelenjar getah bening di kemoterapi, bisa aja nanti jadi leukemia juga. Kemudian adanya paparan terhadap chemical lainnya. Nah, apa sih sign and symptoms-nya? Gejalanya itu apa? Pertama, pucat. Tadi kan kita udah lihat ya. Jadi sel kanker itu memenuhi sumsum tulang sehingga terjadi penurunan produksi sel darah merah kan. Jadinya anaknya pucat. Yang kedua, dia juga karena terlalu banyak di sumsum tulang leukositnya yang abnormal itu. Jadi trombosit juga turun kan. Jadi akhirnya menyebabkan bleeding karena trombosit itu penting untuk pembekuan darah gitu. Nah, ketiga recurrent infection. Jadi seperti yang kita tahu fungsi dari sel darah putih itu adalah untuk melawan infeksi. Nah, pada leukemia ini kan sel darah putihnya banyak, tapi sel darah putih yang tidak normal gitu ya, yang banyak. Jadi sel darah putih yang normal itu tidak banyak sehingga kemampuan untuk melawan infeksi itu turun. Jadi lebih gampang terjadi infeksi. Kemudian fever, demam ya, karena infeksinya. Terus atau karena memang sel kanker itu dia ada mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan, karena kan sel kanker itu kan benda asing ya, jadi tubuh tahu ini benda asing, jadi tubuh berusaha untuk melawannya juga. Kemudian bone pain. Jadi sel leukemia ini bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Jadi bisa sampai ke sendi, ke tulang, yang kita sebut dengan infiltrasi ya, dia menyebar gitu. Sehingga menyebabkan nyeri pada tulang ataupun nyeri sendi. Kemudian dia juga bisa menyebar ke hati, limpa, lymph node. Nah, di sini kita lihat nih di gambar yang ada orang yang banyak apa? Yang hijau-hijau ini itu kelenjar getah bening. Jadi normalnya kita memang punya kelenjar getah bening ya. Tapi kalau misalnya pada leukemia dia bisa menyebar juga ke kelenjar getah bening sehingga menyebabkan benjolan nih. Kalau kita lihat nih di leher anak ini, di leher, nah ada benjolannya kan. Nah, ini pembesaran lymph node. Nah, juga di sebelah kirinya nih kita bisa lihat ada pembesaran gusi ya, pembengkakan gusi ya. Jadi sel leukemia juga bisa sampai ke gusi dan menyebabkan pembengkakan gusi seperti ini. Ya. Terus kemudian kloroma. Kloroma ini dia berarti sel leukemianya ini dia pergi ke kulit sehingga menyebabkan benjolan di kulit yang berwarna putih kekuningan seperti ini. Dan yang terakhir adalah hyperleukositosis. Apa sih hyperleukositosis ini? Jadi keadaan di mana leukositnya itu sangat tinggi, di mana leukositnya itu lebih dari 50.000.
Jadi normal leukosit di dalam darah itu adalah 5 sampai 10 ribu kan. Tapi pada keadaan kanker darah yang akhirnya menyebabkan hiperleukositosis, kadar leukositnya lebih dari 50 ribu. Sehingga pembuluh darahnya itu kan jadinya kayak lebih kental ya karena leukositnya banyak gitu. Dan apa sih side effect dari hyperleukositosis ini? Side effect-nya ya aliran darah akan lebih lambat karena kebanyakan leukositnya yang normalnya 5 sampai 10 ribu dia jadi 5 kali lipatnya ya. Bahkan bisa sampai 100 ribu. Jadi aliran darah lambat sehingga bisa menyebabkan gangguan oksigenasi ya ke otak yang akhirnya menyebabkan kejang, gangguan aliran darah di paru yang akhirnya menyebabkan perdarahan paru, dan juga sel-sel yang terlalu banyak ini bisa pecah. Nah, pecah dia mengeluarkan zat-zat, elektrolit, dan yang lainnya yang bisa mengganggu metabolisme tubuh. Next. Nah, kalau misalnya nih udah ada gejala kayak pucat, perdarahan, kemudian ada nyeri sendi, demam, recurrent infection gitu ya. Nah, kita mungkin harus curiga ya ke arah situ, sehingga harus dibawa ke dokter. Apa sih yang dilakukan dokter setelah dibawa gitu ya? Yang pasti dokter akan melakukan history taking and physical examination. Jadi dokter akan bertanya sejak kapan pucatnya, sejak kapan perdarahannya, apakah ada demam, apakah ada nyeri sendi. Kemudian physical examination untuk mencari nih dari kalau misalnya pucat kan bisa dilihat dari konjungtiva ya, dari telapak tangan juga. Kemudian kita juga bisa lihat dari kelenjar getah beningnya ada yang membesar nggak. Kemudian dari physical examination lain misalnya ada pembengkakan gusi kah, kemudian apakah hatinya membesar atau limfanya membesar seperti itu. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan darah ya, di mana di pemeriksaan darah ini kita bisa lihat nih kadar sel darah merahnya turun ya, eritrositnya turun, HB-nya turun, kemudian kita juga bisa lihat kadar neutrofilnya turun ya, sel darah putih yang normalnya turun, kemudian trombositnya turun atau plateletsnya turun. Jadi normal platelets itu 150.000 sampai 400.000, plateletsnya bisa 50.000 seperti itu. Di bawah 100.000, di bawah 50.000 seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen, pemeriksaan LP, dan kalau misalnya nih kita curiga ke arah leukemi, ya akan dilakukan bone marrow aspiration biopsy. Jadi di situ akan dipakai jarum ya, diambil, ditusuk daerah sumsum tulangnya itu di daerah dekat panggul ya, di tulang panggul, kemudian diambil darahnya dan kemudian diperiksa di mikroskop ya. Eh, apakah biasanya bisa kelihatan nih terdapat sel darah putih yang banyak di situ dan dia tidak matur. Jadi sel darah putihnya itu yang sel kankernya itu terlihat di bone marrow aspiration-nya. Gitu. Kemudian next. Nah, setelah terdiagnosa ya biasanya akan dilakukan treatmentnya sih apa sih, kemoterapi. Kemoterapi sesuai dengan keluhannya gitu ya, sesuai dengan yang kita sudah periksa di bone marrow biopsi itu jenis leukemia apa, ALL atau AML gitu ya. Jadi dia ada treatment protokolnya. Nah, prognosis dari leukemia itu sendiri ada yang baik, ada yang jelek gitu ya. Jadi kan memang angka kesembuhannya itu ya tergantung dari seberapa cepat kita terdiagnosanya, dan kedua apakah tergantung prognostik factors ini. Jadi kalau misalnya anak terdiagnosa pada usia lebih, maksudnya anak memang terdiagnosa ya atau terjadinya leukemia ini pada usia lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun dengan kadar leukosit kurang dari 50.000, maka akan lebih bagus prognosisnya, akan lebih bagus ke depannya, akan lebih bagus survivalnya dibandingkan dengan anak yang ketahuan atau anak yang menderita leukemia dengan gejala leukemia kurang dari 1 tahun atau lebih dari sama dengan 10 tahun. Dengan kadar leukosit lebih dari 50.000, biasanya lebih nggak bagus ke depannya prognosisnya. Ya. Nah, ini kita diingatkan lagi nih, childhood cancer warning signs. Jadi kapan sih kita bisa curiga ada kanker pada anak gitu ya? Pertama, apabila kita menemukan pucat, kemudian kita menemukan lebam atau perdarahan. Perdarahan kan bisa mimisan, gusi berdarah ya, atau dia kayak kepentok dikit udah
lebamnya sangat besar gitu, atau bone pain ya, nyeri tulang ya, yang tadi kita udah jelaskan bahwa sel leukemia bisa masuk ke tulang ya, sehingga menyebabkan bone pain. Yang kedua, lumps or swelling, especially if painless or without fever or other sign of infection. Jadi ada pembengkakan ya, yang nggak nyeri, tanpa demam atau tidak ada sign of infection. Contohnya yang tadi ya, ada gambar anak yang lehernya ada benjolan, ya kan? Tadi ada gambarnya ya. Nah, itu juga salah satu gejala dari leukemia. Jadi biasa aja ada infiltrasi ya, ada masuknya sel leukemia ke limfanya, kelenjar getah beningnya gitu ya. Kemudian ketiga, unexplained weight loss or fever, persistent cough or shortness of breath, sweating at night. Itu juga bisa merupakan tanda gejala dari kanker pada anak. Kemudian eye changes. Jadi kanker pada anak kan yang tadi yang kita bahas kan leukemia ya, tapi ini secara general ya. Ini secara general. Nah, kanker pada anak juga bisa terjadi di mata, di mana kalau misalnya kita melihat nih ada keluarga gitu ya yang ketika matanya kena cahaya kok warnanya putih kayak cat eyes gitu. Nah, itu juga salah satu gejala cancer, bisa cancer pada retina. Kemudian abdominal swelling. Jadi perutnya kok membesar gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar juga leukemia itu bisa kena ke hati dan limfa kan? Dan letak hati dan limfa itu kan di perut ya. Nah, itu juga bisa tuh jadi besar. Kemudian nyeri kepala ya, juga atau dia muntah pada pagi hari yang menyemprot, kadang-kadang juga bisa itu tanda gejala dari eh, leukemia otak atau kanker di daerah otak. Kemudian limb or bone pain ya. Nah, itu juga yang tadi yang leukemic cells-nya pergi ke tulang ya, atau juga bisa kanker tulang gitu ya. Jadi jika ada menemukan gejala seperti itu ya, harus misalnya nih teman-teman atau ada saudara atau keluarga gitu ada yang gejala seperti ini, langsung kasih tahu, wah ini ada kemungkinan ke arah, bisa aja ya ke arah cancer gitu, harus cepat kasih tahu orang tuanya atau kasih tahu keluarganya yang lain untuk dibawa ke dokter untuk dilakukan further examination. Oke, okay? Next. Nah, jadi kesimpulannya ya memang prevention is better than cure ya. Nah, the same is true for cancer. Jadi early detection can help save many lives gitu. Sudah sih. Thank you. Oke. Selesai presentasinya deh. Terima kasih Dr. Fenty atas pemaparan materinya. Jadi kami sudah lebih paham lagi atas informasi mengenai leukemia anak. Dan juga Dr. Fenty ternyata tidak hanya menyinggung mengenai leukemia anak, tapi juga tentang kanker anak in general ya dok. Mungkin di sini ada Bapak Ibu atau teman-teman yang masih bingung kali ya, karena tadi banyak banget istilah-istilah ataupun hal-hal yang dalam PPT-nya Dr. Fenty masih asing mungkin. Di sini, bila ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun chat melalui kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kita mungkin bisa mulai dari ya pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kawan-kawan Genius di Instagram kemarin. Pertanyaan pertama, apakah penyakit leukemia bisa disebabkan melalui ketidakbersihan lingkungan sekitar? Dipersilakan Dr. Benti untuk menjawab. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang karena ketidakbersihan lingkungan sekitar, eh, sebenarnya tidak terlalu berhubungan karena kan kita memang lihat ya. Pertama, kalau misalnya penyebab dari risk factor dari leukemia itu sendiri bisa disebabkan karena genetik sama lingkungan ya. Genetik berarti kan kalau genetik itu kan ya tergantung dari genetiknya gitu ya, riwayat keluarganya atau memang apakah ada perubahan genetik. Kalau untuk lingkungan yang berhubungan dengan leukemia biasanya adalah radiasi atau memang paparan dengan chemical, misalnya memang tinggal di tempat yang dekat dengan limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Ada kemungkinan terjadi leukemia itu
lebih besar ya dibandingkan dengan tidak seperti itu. Nah, kalau untuk kebersihan seperti kayak tinggal di daerah yang hygiene-nya tidak baik atau sampahnya banyak, eh, sebenarnya tidak terlalu berhubungan sih dengan leukemia itu sendiri. Dia lebih ke arah pokoknya terpapar sama chemical, radiasi, atau kayak misalnya memang ada riwayat cancer yang udah di kemo, nah bisa aja, misalnya kansernya di hati gitu ya, nah dia di kemo, terus kemudian bisa aja terjadi leukemia nantinya, seperti itu. Apakah menjawab untuk untuk pertanyaan teman Jenius dari IG? Sudah menjawab dok, sudah cukup jauh. Terima kasih dok atas jawabannya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ada yang bertanya ini, dok kalau anak saya tidur di kamar yang ada router wifi, apakah aman? Makasih dok. Saat ini memang radiasi radiasi ya adalah salah satu dari faktor risiko dari leukemia itu sendiri. Nah, untuk radiasi itu lebih ke arah yang misalnya radiasi yang dalam dosis tinggi ya, misalnya eh, CT scan yang terlalu sering. CT scan kan radiasi ya. Makanya memang kalau misalnya tidak ada indikasi, kita juga sebagai tenaga kesehatan jarang kita sarankan untuk CT scan. Nah, tapi untuk radiasi seperti handphone, seperti WiFi, itu sih belum ada yang menyebutkan bahwa risiko terjadi leukemia lebih tinggi sih pada radiasi yang seperti itu. Cuma memang eh, ya tetap aja pasti mungkin dalam jangka panjang ya, kalau misalnya terlalu dekat dengan radiasi atau terlalu banyak handphone gitu ya, itu ya bisa aja ada bisa bisa aja merupakan faktor resiko terjadinya kanker gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa cukup menjawab ya bagi yang bertanya tadi. Eh, ada pertanyaan lagi, dok, jika sering gunakan hand sanitizer, apakah bisa memicu leukemia? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Jadi kan kalau hand sanitizer kan termasuk chemical gitu ya. Tapi hand sanitizer biasanya sih dia dari alkohol 70% ya. Atau sekarang ini banyak sekali sih hand sanitizer yang water based lah atau yang kayak dari alami gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya udah diformulasikan ya 70% gitu bisa untuk membunuh kuman atau memang sudah diteliti biasanya sih tidak menyebabkan leukemia sih, tidak ada hubungannya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sepertinya ada lanjutan pertanyaan dari tadi yang pertanyaan pertama mengenai router WiFi. Apakah ada jarak aman dok dari router WiFi-nya? Untuk jarak yang aman router WiFi gitu ya untuk mengurangi radiasi sih saya sendiri belum pernah baca ya tentang itu gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya tahu, mungkin saya akan menghubungi bagian siapa nih? Dokter Angelin kali ya, biar Dokter Angelin kasih tahu ke siswa-siswi jenius ya, ya Tim PPK Tomang dok, ya dok. IPK Tomang. Oke, Ya, dok. siap. Gitu. Pertanyaan yang kritis banget ya. Betul dok. Memang pertanyaannya memang mungkin orang tua di sini banyak yang kritis karena khawatir mungkin ya terhadap kondisi anak-anak mereka. Begitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari chat. Dok, apakah radiasi MRI bisa memicu kanker leukemia? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tadi kan saya sebut CT scan. Kalau CT scan itu beda loh dengan MRI. Kalau CT scan itu memang ada radiasi yang masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, jadi dalam pemeriksaan CT scan itu memang ada radiasi. Cuma kalau misalnya pada pasien dengan perdarahan, otak, atau pasien dengan kayak penurunan kesadaran, di mana kita harus melakukan CT scan, di mana risk over benefitnya lebih oke ya nggak apa-apa dilakukan gitu. Tapi nggak serta merta
kayak semua pasien di CT scan itu juga nggak oke karena kan seperti yang saya bilang radiasi ada maksudnya CT scan itu ada radiasi dan bisa aja menjadi risk factor untuk cancer, leukemia atau cancer lainnya. Nah, kalau MRI itu magnetic resonance. Jadi dia bukan radiasi. Di MRI itu tidak radiasi, dia pakai magnet ya untuk magnetic resonance imaging MRI kan. Jadi dia pakai magnet sehingga tidak ada radiasi sehingga aman sih kalau MRI gitu. Ya, dan MRI pun nggak semua orang akan dilakukan MRI kan untuk beberapa indikasi aja misalnya pada orang dengan sakit pinggang yang dicurigai ada saraf terjepit gitu ya atau hernia nukleus pulposus ya dilakukan MRI itu pun di bagian tergantung bagian yang terkena gitu ya misalnya daerah pinggang ya lumbus sakral seperti itu dan itu tidak ada radiasinya MRI aman ya kalau CT scan ada cuma tetap aja memang dalam semua pemeriksaan tetap kita nilai risk over benefitnya. Kalau benefitnya lebih oke daripada risknya, ya udah kita tetap lakukan gitu. Jangan sampai kayak, aduh dok, misalnya ada saudara atau keluarga yang perlu CT scan, ih takut radiasi jadi leukemia. Ya jangan begitu juga karena kan memang ada indikasi untuk ya kan gitu dan semua dan faktor resiko itu belum tentu loh pasti menjadi leukemia gitu ya itu cuma faktor-faktor yang lebih beresiko lah dia terjadi dibandingkan dengan orang yang tidak punya faktor resiko seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi untuk CT scan dan MRI juga berbeda ya, sehingga juga dampaknya juga berbeda. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Em, Apakah konsep sembuh leukemia itu 100% sembuh atau bisa kembali lagi karena faktor? Terima kasih. Thank you atas pertanyaannya. Jadi leukemia itu tadi kita udah tahu ya prognosisnya itu tergantung dari usianya dia terkena ya. Kalau anak kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun, prognosisnya lebih jelek dibandingkan dengan anak yang antara 1 sampai 10 tahun. Nah, pada anak 1 sampai 10 tahun dengan leukosit yang kurang dari 50.000, itu tuh itu berarti resikonya tuh standar. Nah, resikonya standar, dia di kemoterapi gitu ya, ada kemungkinan dia sembuh. 70-80% dia remisi. Dia sembuh, dia nggak leukemia lagi. Tapi harus tetap dikontrol terus, karena tetap aja ada kemungkinan untuk berulang, relapse. Jadi udah remisi nih, udah sembuh, udah nggak leukemia, udah kayak normal gitu ya. Ya, di sumsum tulangnya juga udah nggak ada sel cancer. Ada nggak kemungkinan untuk kambuh? Ada gitu. Dan terutama pada anak laki-laki kadang-kadang dia juga bisa ya, misalnya dia udah sembuh nih gitu ya, ternyata ada sel leukemia yang dia pergi ke testisnya. Nah, jadi itu bisa menyebabkan juga kayak kambuhnya ternyata jadi di testis gitu. Dan juga pada leukemia, dia kan kalau leukemia kan sel darah putih ya, sel darah putih, kanker sel darah putih dia bisa ke seluruh tubuh kan. Nah, dia juga bisa ternyata bersembunyi di otak. Jadi pas relapse dia bisa munculnya leukemia otak ya dengan gejala kejang, penurunan kesadaran seperti itu. Jadi kalau memang sudah terdiagnosa leukemia juga jangan berkecil hati, tetap kemo rutin, pemeriksaan gitu ya. Tapi ya tetap ada kemungkinan kambuh ada gitu. Baik, terima kasih ya dok atas jawabannya. Semoga sudah cukup menjawab bagi yang bertanya tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari Instagram. Berhubung belum ada yang bertanya dari kolom chat lagi. Jadi pertanyaannya, terapi apa yang bisa dilakukan jika terdiagnosa leukemia? Apa beda leukemia dan limfoma? Oke. Jadi terapi yang dilakukan ketika leukemia itu seperti yang saya bilang ya tergantung dari biasanya dia ada protokol-protokol kemoterapinya. Jadi pertama kalau misalnya memang udah ada gejala leukemia ke dokter, habis ke dokter akan dilakukan pemeriksaan darah, habis itu akan dikonsul. Kalau ke dokter anak kan pemeriksaan darah. Kalau misalnya ke arah leukemia, dokter anak ini akan konsulkan ke dokter anak konsultan hematologi onkologi. Nah, di sana akan dilakukan bone marrow aspiration. Kalau udah ketahuan nih jenis leukemianya, tadi kan ada yang paling banyak ALL ya. Nah, habis itu ALL. Nah, misalnya ketahuan ALL, dia ada protokol kemonya untuk ALL gitu.
protokol kemo untuk ALL pun, akut limfoblastik leukemia pun ada dua. Tergantung dari dia ada standar risk atau high risk. Jadi ada protokol kemonya, jadi harus datang rutin untuk kemoterapi seperti itu. Sampai course kemoterapinya selesai, ya akan dilakukan pemeriksaan ulang. Kalau misalnya dia udah nggak ada kansernya, ya berarti dinyatakan remisi. Nah, habis remisi nanti akan kontrol rutin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan sekali gitu. Kemoterapi ya, jadi terapinya itu. Oh ya dok, ada pertanyaan lanjutannya tadi yang Oh, apa perbedaan leukemia dan limfoma? oke. Kalau leukemia itu kanker sel darah putih ya. Kalau limfoma itu kanker kelenjar getah bening. Jadi beda gitu. Bedanya gitu sih. Tapi gejalanya bisa sama gitu. Gitu. Tapi kalau kelenjar getah bening biasa dia lebih ke arah gejalanya itu benjolan. Benjolan di leher atau benjolan di ketiak gitu ya. Ternyata datang nih ke dokter gitu kan. Wah iya ada benjolan yang tidak bergerak gitu, tidak nyeri ketika ditekan. Akhirnya biasanya kita konsulkan ke bedah, dokter bedah untuk dilakukan eksisi biopsi ya. Jadi diangkat dan dibiopsi, terus abis itu dilakukan pemeriksaan kayak dipotong-potong gitu benjolannya itu kan diambil, dipotong-potong namanya di pemeriksaan patologi anatomi. Nanti dilihat di mikroskop gitu, dilihat nih ini ada apaan gitu. Nah biasa ketahuan kalau misalnya ada kanker, ada sel kanker, dia akan ngomong limfoma atau apa gitu. Kalau kalau leukemia kan dia darah ya, biasanya di sumsum tulang kita periksanya seperti itu. Cukup jelas ya, leukemia sel darah putih ya, kanker sel darah putih. Kalau limfoma kanker kelenjar getah bening. Gejalanya kalau hampir sama, tapi memang lebih dominan kalau kelenjar getah bening ya benjolannya itu yang jadi problem gitu. Tapi kalau Terima kasih dok atas jawaban. ya, tapi kalau gejala sistemik ya hampir sama, demamnya sama, pucatnya bisa aja gitu. Berarti kurang lebih sama ya dok. Kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram ya dok. Pertanyaannya, kenapa leukemia enggak bisa dicegah? Terima kasih. Oke. Jadi leukemia itu sebenarnya ya karena pertama yang kita nggak bisa cegah kan genetiknya kita ya, genetik gitu. Maksudnya kalau misalnya ada anak yang lahir dengan Down syndrome gitu kan, eh, ya kita tidak akan tahu gitu. Dan memang ya dan anak dengan Down syndrome beresiko lebih tinggi untuk leukemia gitu. Atau memang riwayat keluarganya yang ada cancer akan lebih tinggi kan. Ya, tapi gimana cara kita mencegah keluarga kita untuk tidak cancer gitu kan? Ya paling nggak pola hidup lah ya, pola hidup harus baik itu, istirahat cukup, makan bergizi, ya kan, mengurangi paparan radiasi seperti itu. Nah, kalau misal dari lingkungan pun eh, lingkungan ya, mungkin ya memang mengurangi paparan radiasi ya, misalnya pada ini deh, kalau misal pada lingkungan ya, ada beberapa yang nggak bisa dicegah juga. Jadi contohnya di Jepang gitu kan, ada Hiroshima, Nagasaki, dulu kan ada kayak dari perang dunia gitu, dia dibom yang atom ya, yang banyak radiasinya gitu. Nah, di situ banyak tuh orang yang terdiagnosa cancer waktu itu gitu. Jadi ya selama ada faktor di lingkungannya, radiasi, paparan chemical ya kemungkinan untuk menjadi leukemia akan lebih besar seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kalau misalnya jadi aware gitu, kalau misalnya ada gejala seperti itu, cepatlah mencari pertolongan ya untuk early diagnosis and prompt treatment gitu. Baik dok, berarti ada hubungannya ya untuk berapa jangka waktu diagnosisnya supaya anak itu bisa memiliki prognosis yang lebih baik ya. Iya dong. Gitu. Baik, terima kasih ya. Tadi kan kita ada berbicara kalau pencegahan lebih baik dari pengobatan kan. Apakah ada tips untuk bumil-bumil untuk cegah anaknya terkena leukemia? Ini merupakan pertanyaan dari Instagram. Terima Oke. kasih. Tips dari Bumil untuk mencegah anaknya leukemia. Jadi pertama sih memang kalau misalnya genetik lagi ya, genetik. Jadi kalau bisa sih untuk Bumil
memang harus jaga pola makan yang bagus. Terus kemudian untuk kehamilan ya biasanya resiko untuk terjadi kelainan kromosom atau kelainan genetik itu pada usia lebih dari 35 tahun, ya kan? Jadi kalau bisa ya memang kehamilan di atas usia 35 sampai 40 tahun itu udah jangan maksudnya dikurangi gitu, jangan sampai kayak misalnya udah punya 2 anak atau 3 anak di usia 35 tapi nanti punya anak lagi di usia 40 tahun gitu. Jadi kayak nah di usia 40 tahun atau lebih dari 35 tahun kemungkinan untuk anak dengan gangguan genetik, contohnya Down syndrome atau penyakit genetik lainnya gitu akan lebih besar sih dibandingkan dengan yang di bawah itu. Gitu. Tapi kan nggak semua sih sebenarnya yang terjadi seperti itu, cuma resikonya lebih tinggi. Gitu. Paling ya itulah paling jangan kalau bisa ya jangan sampai hamil di atas usia 35 tahun atau 40 tahun gitu. Jadi kalau misalnya udah usia segitu dan memang udah punya anak gitu ya, jadi ya diharapkan ya KB aja gitu. Itu salah satu pencegahan ya, pencegahan gangguan genetik seperti itu. Dan kalau untuk kayak lingkungannya ya ya jauhkan diri dari lingkungan yang banyak chemical gitu kan. Paling seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Berarti dari pola hidup orang tua, seperti dari ibu, ada pengaruhnya ya kepada kesehatan anaknya nanti, termasuk untuk yang beresiko kepada leukemia. Iya. Di sini pertanyaan Instagramnya sudah habis. Akan kami lanjut dengan pertanyaan dari kami, berhubung masih ada waktunya kali ya dok. Ya, boleh. Tadi salah satu faktor dari persentase kesintasan 5 tahun dari ALL di Indonesia itu gangguan ekonomi karena ekonominya yang tidak baik ataupun tidak mendukung untuk pengobatan ataupun biaya hidup. Apakah ada dukungan finansial untuk masyarakat yang memiliki anak penderita leukemia atau kanker anak in general? Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau leukemia itu ya di rumah sakit umum pusat gitu ya, itu tuh di cover sih sama BPJS. Ya, jadi kalau kita kan dokter anak pendidikan pasti di RSUP ya. Nah, itu biasanya kita juga menangani kasus-kasus leukemia di mana ada konsultan kita yang hemato-onkologi gitu dan itu gratis untuk anak-anak gitu BPJS gitu. Ya, jadi tapi ya memang yang penting adalah awareness. Kadang-kadang em, mereka nggak nyadar gitu kalau misalnya anaknya pucat, anaknya lebam. Jadi ketika datang tuh udah parah gitu, udah sangat pucat, udah lemes, udah berdarah-darah gitu ya. Nah, yang kalian lakukan itu oke banget karena memang ya emang harus kita bangun awareness-nya gitu. Kalau misalnya anak nih, orang tua kalau misalnya ada anak itu tampak pucat, lemes, infeksi terus, batuk, maksudnya sakit-sakit terus habis itu kok ada benjolan di leher atau perutnya makin besar. Nah, segeralah bawa ke dokter untuk diperiksa, ya kan, untuk ditanya-tanya, diperiksa tubuhnya, kemudian kalau perlu cek darah gitu. Jadi lebih cepat ketahuan, akan lebih cepat diobatin, akan lebih bagus. Jangan sampai kayak karena nggak aware ya datang sudah terlambat seperti itu sudah sangat pucat sudah trombositnya bahkan di bawah 20.000 pas datang udah kejang-kejang perdarahan otak kan itu kan kasihan ya dan lebih susah penyembuhannya dibandingkan dengan kalau awal-awal udah ketahuan seperti itu. Tapi kalau untuk biayanya dibayar kok oleh pemerintah pakai BPJS di RSUP biasanya. Begitu ya dok. Berarti ada bantuan dari pemerintah juga, jadi nggak akan semuanya terbebani kepada keluarga. Apalagi berhubung ngomongin tentang kondisi ekonomi, kami sedang bekerja sama dengan Rumah Singgah Lions. Jadi Rumah Singgah Lions ini adalah rumah singgah untuk penderita-penderita kanker anak yang masih kekurangan secara ekonomi untuk biaya hidup dan juga memerlukan tempat tinggal selama pengobatan di kota-kota besar seperti Jakarta. Untuk letaknya berada di belakang Rumah Sakit Darmais dan untuk biaya tinggalnya
gratis. Jadi tidak ada terbebani lagi lah secara sisi finansial dari orang tua. Juga menurut dokter, apakah anak harus memiliki mental yang kuat dalam melawan penyakit-penyakit seperti leukemia atau kanker secara umum? Ya, jadi untuk sebenarnya untuk sakit apapun perlu mental yang kuat gitu. Tapi mental yang kuat itu biasanya didapatkan dari support dari keluarga ya. Jadi memang ya dengan adanya support dari keluarga, dari lingkungan gitu ya, ya mentalnya akan lebih kuat. Dan biasanya memang ada kayak komunitas ya, komunitas orang tua atau anak yang dengan leukemia yang biasanya mereka bisa mendengarkan testimoni dari orang-orang yang udah sembuh, dari orang tua yang punya anak dengan leukemia yang sudah sembuh, bagaimana mereka menjalani itu juga penting sih. Jadi selain support dari keluarga yang paling dekat, support dari lingkungan dan support dari komunitas yang memiliki masalah yang sama itu sangat penting sih. Gitu. Jadi untuk membangun relasi komunitas antara para keluarga-keluarga penderita kanker itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya, menunjukkan support bagi sesama. Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup ya. Jadi apakah ada support yang bisa diberikan oleh orang tua dalam mendukung anak melawan penyakit seperti kanker? Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk support dari orang tua, sebenarnya dengan adanya orang tua yang selalu bersama dengan anaknya selama kemoterapi itu udah priceless sih sebenarnya. Jadi kayak anak itu ketika sakit ya pasti paling senang kalau orang tuanya nemenin gitu. Jadi ya itu sih yang orang tua bisa lakukan ya. Eh, Temenin terus habis itu tetap semangatin terus memberikan kata-kata yang positif ya. Terus kalau misalnya anaknya kan kalau misalnya cancer kan akan banyak ditusuk ya, akan banyak ditusuk untuk di kemoterapi ya, diinfus. Terus kemudian juga ada leukemia juga ada di apa dilakukan di obat yang langsung masuk ke sawar otaknya gitu. Jadi tulang belakangnya itu akan ditusuk tiap minggu untuk mencegah leukemia otak gitu ya. Jadi itu juga memang dia kan kesakitan, dia pasti sedih, sakit, dia nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main dengan biasa gitu ya. Nah itu ya memang support dari orang tua dan keluarga itu penting. Jadi ditemenin, dikasih kata-kata positif, juga ketika dia sedih pun ya diterima dengan baik, dipeluk gitu ya. Um, Ketika dia mengungkapkan emosinya yang lagi sedih, lagi sakit ya, diterima, memang sakit gitu, memang itu yang harus dilewati untuk kesembuhan gitu. Jadi sakit sebentar tapi semoga sehatnya lama ya gitu. Jadi memang support dari orang tua penting banget. Dan orang tuanya pun perlu disupport juga sih sama tenaga medis, sama komunitas juga gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Berarti relasi itu penting banget ya dalam proses kesembuhan ataupun dalam proses pengobatan anak-anak yang menderita leukemia ataupun cancer in general ya dok. Berarti tadi sesuai dari singgung dokter Fenty bahwa awareness itu penting banget karena semakin cepat didiagnosis semakin baik prosesnya. Sesuai banget sama kampanye kami karena pentingnya wawasan leukemia anak sejak dini. Oh, ada pertanyaan lagi nih dok. Mungkin terakhir deh, udah terakhir berarti. Oke, pagi dok, izin bertanya agak jadi topik. Untuk autoimun yang gejalanya salah satunya adalah jumlah trombositnya rendah. Apakah bisa menurun juga secara genetik kepada anak? Terima kasih. Oh ya, jadi autoimun yang menyerang trombosit ya, sehingga trombositnya rendah itu ada yang namanya ITP ya, mungkin kalian pernah dengar juga idiopathic thrombocytopenic purpura, di mana memang autoimun yang langsung menyerang ke eh, trombositnya gitu, trombositnya sehingga trombositnya turun, jadi gampang banget perdarahan. Tapi itu cuma trombositnya aja ya, sumsum tulangnya oke nggak masalah. Jadi dia
kayak antibodi tubuh kita menyerang trombosit. Itu namanya ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Nah, secara genetik bisa aja, tapi kalau secara lingkungan juga bisa. Jadi biasanya makanya memang perlu dipastikan anak-anak kita itu memiliki imunisasi yang lengkap, pola makan yang baik, ya kan, lingkungan yang bersih gitu ya. Karena memang salah satu penyebab ITP itu adalah infeksi, ya. Jadi kalau misalnya ITP itu misalnya ada anak yang terkena infeksi, tubuh itu akan melakukan membentuk antibodi kan, gitu. Nah ternyata antibodinya itu salah, dia malah bukan menyerang kumannya, dia menyerang trombositnya, gitu. Nah jadi memang eh, bisa diturunkan bisa aja gitu ya, ada genetically lebih rentan gitu, tapi lebih karena faktor lingkungan sih kalau ITP itu ya, gitu. Karena kayak dia ada infeksi sebelumnya gitu. Makanya memang ya diingatkan lagi bahwa pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup sama imunisasi diperlukan untuk mencegah terjadi infeksi yang bisa aja ternyata antibodi yang dihasilkan bukan melawan infeksi itu tapi melawan trombosit atau bagian tubuh lainnya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Berhubung kita terbatas secara waktu, hanya kami memperhatikan kesulitan jawab seperti itu. Ya. Bisa Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa bertanya melalui email kami di campaign@gmail.com ataupun melalui kami juga akan dengan senang hati jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan dengan selesainya sesi tanya jawab ini, kegiatan talkshow kami hari ini sayangnya harus berhenti. Kami berharap melalui talk show yang kami adakan hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir bisa dibekali wawasan mengenai leukemia anak yang akan berguna bagi kehidupan Bapak Ibu yang tenang. Dan bisa juga wawasan yang telah dipelajari hari ini jangan lupa dibagikan juga kepada masyarakat sekitar. Karena penting banget tadi sudah ada yang disebut awareness brings care. Awareness itu penting sekali kepada penderita-penderita leukemia dan juga penderita-penderita anak penyakit-penyakit pada anak in general juga. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu hadirin karena sudah menghadiri kegiatan kami pada pagi ini. Terutama kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan ataupun jika masih ada kekurangan dari pihak pelaksanaan kami. Kepada Dr. Benti juga, kami berterima kasih atas waktunya hari ini dan menemani kami membagikan wawasan kepada masyarakat. Sebagai kegiatan penutup, kami ingin meminta Bapak Ibu untuk mengisi sebuah formulir evaluasi serta juga sebuah quiz singkat untuk keperluan data kami. Kami juga berharap kalau Bapak Ibu bisa follow Instagram kami @beatingalloutcampaign dan ikut serta dalam challenge Let's Beat the Odds. Untuk link formulirnya sudah tertera di chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan untuk akses akun Instagram kami mungkin bisa di-share. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaannya dalam proses dokumentasi kami. Jangan lupa juga untuk mengisi survei kami yang sudah tertera di kolom chat serta untuk mengikuti akun Instagram kami ya @beatingalloutcampaign. Sebagai penutup, mari kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih telah menemani kami selama kegiatan talkshow kami hari ini. Kegiatan talkshow kami sudah berjalan dengan lancar dan kami juga mendapatkan ilmu yang sepadan dari Dr. Betty. Berkati terus Dr. Betty dalam kehidupannya walaupun dalam karirnya. Semoga ilmu ini bisa menjadi sebuah berkat bagi kami serta para Bapak Ibu hadirin yang telah datang. Sama Tuhan Yesus kami doa. Baik, berhubung kami selesai berdoa dan link Instagram BTW sudah bisa diakses melalui kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang belum follow, silakan di follow dan dikepoin IG kita karena ada banyak banget konten-konten yang menarik dan juga desain-desain yang keren yang dibikin sama Kenzo. Mungkin juga jika berkenan boleh dibantu share ya ke Bapak Ibu sekitar-sekitar. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata kami yang kurang berkenan maupun adanya kesalahan dari pihak penyelenggara kami. Aku Karin, aku Keisha, dan aku Grace. Jangan lupa untuk terus mengingatkan dunia kalau
Awareness bring care. Thank Dadah. you semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Dadah.